Siapa ngerekam tadi? Lah, guys. Yuk kita mulai. Mana Saskia? Saskia. Mulai lah. Ini tidak pakai PPT ya? Mana? Udah. Guys, biasa pakai PPT lah kok. Soalnya pakai laptop kami. Langsung mulai ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya telah menyempatkan diri menghadiri Zoom pada hari ini dalam rangka untuk presentasi kami dari kelompok 5 yaitu dengan materi paradigma. Nah, saya sendiri Mary sebagai moderator dan ada teman saya Jumiati. Saya Saskia Modini. Baik, di sini pertama saya akan membahas tentang paradigma. Nah, paradigma menurut Thomas Kuhn dalam edisi buku keduanya yaitu The Structure of Scientific Revolution 1970 mendefinisikan paradigma sebagai kerangka kerja yang komprehensif dan dapat diterima oleh komunitas ilmiah. Kemudian, paradigma juga mencakup beberapa hal, yaitu terkait dengan teori, metode, instrumen, dan nilai-nilai yang membentuk dasar penelitian ilmiah. Kemudian, paradigma juga berfungsi sebagai peta dalam membantu ilmuwan menyelesaikan teka-teki selama periode sains normal berlangsung. Kemudian, paradigma dapat berubah dengan cara melalui revolusi ilmiah ketika anomali tidak dapat dijelaskan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, yang selanjutnya pergeseran paradigma dalam sejarah ilmu. Hal ini terjadi akibat adanya revolusi, yang dimana paradigma lama itu tergantikan akibat adanya krisis. Contohnya yang pertama, astronomi. Dari geosentrisme ke heliosentrisme. Hal ini diakibatkan adanya anomali pergerakan planet. Pergeseran ini membuat perubahan konsep. Dampaknya kosmologi modern. Yang kedua, fisika. Dari mekanika klasik Newton seperti ruang, waktu, dan absolut ke Einstein dan mekanika kuantum. Akibat dari anomali seperti kecepatan cahaya ini merubah metafisik menjadi kursiv. Lalu dampaknya itu seperti di teknologi GPS dan fisika nuklir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jimmy. Nah, kemudian ada dari biologi, ketika paradigma lama evolusi melalui pewarisan sifat yang diperoleh. Nah, di mana organisme beradaptasi melalui penggunaan organ. Ketika pergeseran paradigma, menurut Charles Darwin, yang teorinya seleksi alam, yang dimana variasi genetik dan kompetisi memandu evolusi. Kemudian ada dari kimia, ketika paradigma lama pembakaran melibatkan pelepasan phlogiston atau zat hipotesis. Nah, ketika pergeseran, menurut Anthony Lavoisier menunjukkan bahwa pembakaran adalah reaksi dengan oksigen. Ini mendirikan kimia modern. Kemudian inilah yang dapat saya sampaikan. Baik teman-teman, sekian presentasi dan penjelasan dari kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Siapa yang akan berjawab silakan angkat
tantangannya. Saya ingin bertanya. Tiga pertanyaan saja. Saya ingin bertanya. Halo. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan dengan 3 pertanyaan saja. Pertama akan dimulai dengan Yolisa. Aku udah screen sih. Menurut kalian, kenapa ilmuwan harus berani mengganti paradigma lama? Tolong ulang bisa. Mohon maaf teman-teman, untuk suara yang lainnya dikondisikan terlebih dahulu. Kita akan fokus kepada Yolisa. Baik Yolisa, bisa disampaikan. Baik Mary. Menurut kalian, kenapa ilmuwan harus berani mengganti paradigma lama? Oke, pertanyaan dari Yolisa adalah mengapa para ilmuwan harus mengganti paradigma lama? Apakah benar? Ya, Baik, pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu dan kita akan berlanjut ke Naufa. Pada Naufa silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan kalian kan membahas terkait dengan paradigma. Nah, menurut kelompok kalian sendiri, mengapa paradigma itu penting dan diperlukan dalam filsafat ilmu? Sekian, terima kasih pertanyaannya. Baik, di sini saya akan mengulangi dari Naufa sendiri adalah mengapa paradigma itu penting dalam filsafat ilmu. Apakah benar? Ya, benar. Baik, kita akan lanjut kepada Novia. Kepada Novia, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, mengapa perubahan paradigma berdampak besar terhadap cara kita memahami realitas ilmiah? Sekian, terima kasih. Baik, kepada teman-teman, kami mohon izin untuk diskusi terlebih dahulu. Aku cuma aku nambah tanya. Tunggu sebentar. Mohon maaf teman-teman, bisa tolong dikondisikan. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya tadi. Mulai dari Junior. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yolisa. Dari pertanyaan Yolisa sebelumnya, mengapa ilmuwan harus berani mengganti paradigma lama ya? Nah, para ilmuwan perlu berani mengganti paradigma lama karena sains itu semakin berkembang melalui tantangan terhadap pemikiran kita yang mapan. Ketika paradigma baru mendorong inovasi dan memungkinkan penemuan yang lebih akurat. Meskipun dalam mengganti paradigma baru ke lama menghadapi tantangan dan resiko, keberanian ini menjadi lebih maju dalam
ilmuwan. Sekian jawaban dari saya. Apakah Yolisa terima? Bisa, terima kasih Jumiati. Salah. Baik, teman-teman, akan dilanjutkan dengan Saskia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novia. Mengapa paradigma itu berdampak besar bagi realitas ilmiah? Karena metode ini merupakan dasar dari penelitian ilmiah, yang dimana ada beberapa anomali yang tidak bisa dijelaskan, maka paradigma ini mengalami revolusioner, yang dimana paradigma lama digantikan dengan paradigma baru. Hal inilah dapat membawa pandangan baru kita terhadap realitas ilmiah, dapat pemahaman baru gitu. Cukup. Apakah Novia mengerti? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Naufa. Nah, pertanyaan dari Naufa tadi terkait tentang maaf, apa Naufa? Mohon diulangi. Baik, untuk pertanyaannya, yakni mengapa paradigma itu penting dalam filsafat ilmu? Baik, mengapa paradigma penting dalam filsafat ilmu? Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Paradigma sangatlah penting dalam filsafat ilmu karena paradigma sendiri sebagai kerangka kerja dan sebagai kerangka pemikiran. Dari hal itu, paradigma juga dapat berfungsi untuk memandu ilmuwan dalam menyelesaikan teka-teki ataupun dalam menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian, paradigma juga dapat membantu ilmuwan tersebut dalam melakukan beberapa riset. Nah, dengan adanya paradigma ini dapat membantu ilmuwan dalam menyelesaikan beberapa masalah. Oleh karena itu, penting sekali paradigma dalam filsafat ilmu. Karena jika paradigma tidak ada, ilmu akan menjadi acak-acakan karena tidak adanya riset kerangka kerja ataupun riset yang terjadi. Baik, apakah Naufa dapat menerima jawaban dari saya? Baik, terima kasih kepada Mary atas penjelasan mengenai pertanyaan saya ajukan. Saya sudah merasa puas dengan jawabannya. Baik. Nah, di sini kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri dalam presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, kami mulai lah, ya. Nih, yang Biar jauh.